Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ali atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas atau Habib Ali Bungur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa biasanya beliau berjubah dan bersurban putih serta selempang hijau. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali Bungur baik semasa tinggal di Cikini maupun Bungur, menerima murid-muridnya atau masyarakat yang ingin menanyakan sesuatu hukum, atau persoalan agama. Lalu Habib Ali Bungur dalam mengajar juga biasanya berhadap-hadapan dengan para kiai atau ulama ternama yang datang ke kediamannya. Para ulama ini umumnya para pimpinan majelis taklim misalnya. 1. Kiai Haji Abdullah Syafi'i. 2. Kiai Haji Thohir Rahili. 3. Kiai Haji M. Syafi'i Hazami. 4. Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi yang pada masa revolusi fisik tahun 1945 menggerakkan rakyat melawan Belanda. 5. Sejumlah ulama Betawi lainnya dari generasi yang lebih muda antaranya Kiai Haji Abdurrahman Nawi pimpinan Majelis Taklim Alawabin di Tebet Jakarta Selatan dan Depok di kawasan Bintara dan Tugu Sawangan. 6. Habib Hussein Al-Mahdor Bondowoso. 7. Habib Abdullah Bilfagi Surabaya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di kediamannya itu Habib Ali menerima mereka yang membacakan suatu kitab, atau menanyakan suatu masalah kepadanya. Lalu Habib Ali Bungur menerangkan mengenai isi kitab tersebut. Habib Ali Asagaf yang pernah beberapa tahun berguru kepada almarhum membenarkan, umumnya yang belajar kepada beliau adalah para ulama dan kiai ternama. Tapi banyak yang ketika itu menjadi kader-kader ulama, kini telah berhasil menjadi ulama terkemuka. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa meskipun para murid yang belajar kepadanya tidak bersifat massal seperti di majelis-majelis taklim, tapi almarhum Habib Ali seringkali mendatangi diskusi dan pengajian antar ulama dan kader-kader ulama. Jumlah mereka memang tidak banyak, hanya puluhan orang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa biasanya pengajian yang dihadiri lebih banyak muridnya diadakan secara rutin di Majelis Taklim At-Tahiriyah pimpinan Kiai Haji Thohir Rohili. Akan tetapi, sering pula pengajian semacam ini diadakan di kediaman atau pengajian Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Kiai Haji M. Syafi'i Hazami Majelis Taklim Ashirotus Syafi'ijah, dan di Majelis Taklim Habib Abdurrahman Asegaf di Bukit Duri Jakarta Timur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa cara mengajarnya ialah mendengarkan para murid-muridnya satu persatu membacakan kitab. Lalu beliau memberikan keterangan dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik di Cikini maupun di Bogor selama 56 tahun Habib Ali membuka semacam majelis taklim, khusus untuk para pimpinan dai dan mubalik. Antara keduanya sampai akhir hayat terjalin hubungan yang sangat akrab, dan keduanya setiap saat sering bertemu. Dalam diskusi terbatas semacam ini sejumlah kitab yang menjadi rujukan ulama salaf dibahas seperti kitab Minhajut Talibin, kitab hadis Bukhari Muslim, hingga kepada kitab-kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejumlah ajengan dan mubalik dari Bogor, Sukabumi dan Cianjur banyak yang mendatanginya. Almarhum juga teman akrab para ulama intelektual kala itu, seperti Buya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Prof. Dr. Abu Bakar Aceh dan juga Hamka. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar,
bahwa dari tahun 1958 hingga saat meninggalnya Habib Ali Bungur pada Februari 1976. Begitu cintanya ia kepada gurunya ini sehingga ketika Habib Ali pindah ke Bungur, maka Kiai Haji Syafi'i dari Kebon Siri ikut-ikutan pindah. Setelah Habib Ali meninggal dunia maka kecintaannya terhadap gurunya ini tidak berkurang. Setiap kali saya melewati daerah makamnya di Cililitan, dia selalu membacakan Fatihah dan mendoakannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali Bungur dilahirkan di Huraidah Hadramaut Yaman pada tanggal 1 Muharram tahun 1309 atau tahun 1889 Masehi. Beliau dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur, karena pada akhir hayatnya ia dan keluarga tinggal di Bungur, Jakarta Pusat. Sejak usia 6 tahun Habib Ali Bungur telah menuntut ilmu keislaman pada sebuah mahat atau pesantren di Hadramaut Yaman. Setelah menempuh pendidikan belasan tahun pada tahun 1912 dalam usia 23 tahun Habib Ali Bungur pun menunaikan ibadah haji. Di kota suci ini Habib Ali menetap selama 5 tahun yang waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pada sejumlah ulama. Lalu pada tahun 1917 Habib Ali Bungur kembali ke Huraidah dan mengajar di kota yang banyak memiliki pesantren itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1920 dalam usia 41 tahun, Habib Ali Bungur pun berangkat ke Jakarta. Hanya dalam waktu singkat Habib Ali Bungur yang selalu dekat dengan rakyat itu telah dapat menguasai bahasa Indonesia. Ia mula-mula tinggal di Cikini berdekatan dengan Masjid Cikini, yang dibangun oleh pelukis Raden Saleh. Ia dengan cepat dapat menarik perhatian masyarakat setempat. Habib yang dikenal sebagai guru dari sejumlah ulama terkemuka di Betawi itu, pada masa hidupnya dikenal sebagai ulama ahli dalam bidang fikih dan falsafah dan tasawuf dan perbandingan mazhab. Menguasai berbagai kitab kuning dari berbagai mazhab. Habib Ali Bungur selama 56 tahun telah mengabdikan diri untuk perjuangan agama. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali Bungur memang tidak mau menonjolkan diri. Padahal di antara para muridnya merupakan ulama terkemuka kala itu seperti 1. Kiai Haji Abdullah Syafi'i pimpinan Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah. 2. Kiai Haji Thohir Rohili pimpinan Majelis Taklim At-Tahiriyah. 3. Kiai Haji Syafi'i Hazami Ketua Umum MUI Jakarta. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau sangat gandrung kepada persatuan umat ukhuwah Islamiyah. Di samping sabar dan tidak mengenal lelah dalam melaksanakan dakwah. Selain di kediamannya Habib Ali Bungur juga mengajar di berbagai tempat. Seperti pada setiap habis salat Jumat Habib Ali Bungur mengajar di At-Tahiriyah. Baik selama di Cikini maupun di Bungur Habib Ali Bungur menetap di lingkungan kampung bersama rakyat jelata. Seperti dikemukakan oleh salah satu muridnya Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf salah satu pimpinan jamaah subuh di Tebet, bahwa setiap orang yang mengenal almarhum selalu akan berkata, hidupnya sederhana dan tawadu. Setahu saya kata Habib Ali Assegaf beliau tidak pernah menyakiti sesama manusia. Teguh memegang prinsip, menolak pengultusan, berani membela kebenaran, luas dalam pemikiran. Habib Ali Bungur tidak membeda-bedakan kaya dan miskin. Dalam mendekatkan diri dengan rakyat jelata ini, Habib Ali Bungur selalu naik becak atau kendaraan umum, karena sikapnya yang ingin berdiri dengan kaki sendiri. Melihat keadaan ini sering di antara para muridnya yang memaksa beliau untuk menaiki mobilnya, karena tidak tega melihatnya naik becak dalam usia lanjut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sampai akhir hayatnya, Habib Ali Bungur tidak memiliki mobil karena menerapkan hidup sederhana, dan tidak pernah mau menadahkan tangan kepada orang kaya. Ketika berdakwah ke berbagai tempat ia lebih banyak naik becak. Hanya dalam waktu singkat Habib Ali Bungur pun menjadi sumber ilmu dari para kiai dan ulama kala itu. Hingga kediamannya di Cikini di sebuah gang kecil yang tidak dapat dimasuki mobil selalu didatangi para muridnya yang ingin menambah ilmu. Lalu pada tahun 1960-an rumahnya di Cikini terbakar.
Maka Habib Ali Bungur pun pindah ke Bungur, sebuah kampung di kawasan Senen yang mayoritas penduduknya warga Betawi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali pun dalam dakwah Islamnya banyak mendatangi berbagai tempat di Pulau Jawa. Seperti yang dikemukakan oleh Kiai Haji Idam Khalid, yang juga pernah berguru padanya. Bahwa Habib Ali Bungur dalam perjuangannya tidak pernah menonjol-nonjolkan diri bahwa ia seorang yang pandai. Ketua DPR MPR Kiai Haji Idam Khalid yang juga Ketua Umum PBNU. Idam Khalid kala itu mengatakan bahwa almarhum berani mengoreksi para pemimpin. Saya sendiri sering dikoreksinya, tegas Idam. Idam Khalid mengaku, saya seringkali ditegur karena kesalahan-kesalahan saya dan almarhum memberi jalan keluar serta nasihat-nasihat. Pernyataan ini dilontarkan Idam Khalid saat memberikan sambutan pada acara pemakaman almarhum di Cililitan, Jakarta Timur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa bagi Kiai Haji M. Syafi'i Hazami ada pengalaman tak terlupakan dengan gurunya itu. Suatu ketika ia menjenguk gurunya yang sedang sakit di kediamannya. Sebagai penghormatan dan adab pada guru, ia pun membuka sandalnya di luar kamar. Melihat muridnya demikian, Habib Ali Bungur pun menyuruh agar memakai sandalnya itu. Karena Kiai Haji Syafi'i menolak, maka Habib Ali yang tengah sakit keluar dari kamarnya. Habib Ali Bungur mengambil sandal muridnya dan minta agar memakainya. Lalu nama-nama besar lain yang pernah menimba ilmu dari Habib Ali Bungur adalah 1. Habib Muhammad putra Habib Ali Kuitang. 2. Habib Abdul Qadir bin Abdullah Bilfaqih Malang. 3. Kiai Haji Abdullah Syafi'i. 4. Kiai Haji Thohir Rohili. 5. Kiai Haji Abdul Razak Mamun. 6. Prof. Dr. Haji Abu Bakar Aceh. 7. Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali Bungur meninggal dunia pada 16 Februari 1976 dalam usia 88 tahun. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.